Halo semua, apa kabar? Balik lagi sama gue, Loving It All di sini. Dan sebelum gue mulai gambarnya, gue mau ngucapin terima kasih banyak untuk semua yang udah apresiasi video YouTube gue yang sebelumnya. Itu banyak banget komentar sama likes yang ada di sosial media gue, dan juga yang nge-share karya gue juga. Gue senang banget baca komentar-komentarnya, lucu-lucu. Terus ada juga yang bikin baper. Iya sih, ada yang baper, ada yang bilang gue sedih banget nih, gue nggak ada yang nyeret-nyeret. Tenang bro, lu nggak sendirian kok, gue juga sama. Ya terus ada lagi yang yang ngetekin pasangannya, yang aduh pokoknya tambah bikin baper deh kayak gitu. Terus ada juga yang bilang kalau suara gue itu mirip Raditya Dika gitu. Iya sih, memang sih ada banyak yang bilang kayak gitu sih. Tapi nanti kita buktiin aja ya, suara gue emang beneran mirip Raditya Dika atau memang Raditya Dika yang suaranya mirip sama gue. Well, we'll see later. Terima kasih banyak, gue sangat-sangat menghargainya. Tapi sedikit sedih juga sih, karena banyak juga yang nge-share tapi nggak dicantumin kreditnya kayak gitu. Sebenarnya gue nggak masalah gitu kan, karena ya memang resiko gitu, karena gue pasang online ya itu udah jadi hak publik gitu kan. Secara teknis memang sih karya gue jadi hak publik, itu semua orang bisa nikmatin, semua orang bisa pakai karyanya gitu. Cuma gue sebenarnya nggak peduli sih sama yang nge-share tanpa masukin kredit gitu. Cuma yang gue peduliin adalah buat mereka yang ngelihat gambar gue, tiba-tiba mereka pengen tahu gitu, kayak misalnya ini siapa sih yang gambar kayak gitu. Dan itu sih sebenarnya yang gue lebih peduli. Makanya mungkin kedepannya gue bakalan kasih watermark untuk gambar-gambar gue, bukan karena gue nggak mau dibajak gitu, tapi gue lebih peduli sama orang yang mengapresiasi karya gue dengan ngucapin langsung ke gue kayak gitu sih sebenarnya. Jadi gitu guys. Well, oke, cukup curhatnya. Nggak curhat sih, cerita sedikit aja. Dan kita balik lagi ke gambar kita kali ini. Ya ini adalah versi kedua dari gambar gue yang sebelumnya yang udah gue upload ke YouTube. Bukan gambar kedua sih, tapi ini sebenarnya adalah setelahnya. Asik ya, sekarang udah sah nih ceritanya. Ya jadi ini sebagai informasi aja. Jadi temen gue itu minta bikinin gue 2 desain sebenarnya. Satu desain ketika sebelum menikah, dan desain kedua adalah setelah menikah. Jadi pre-wedding dan after wedding kayak gitu. Kalau setelah menikah ya berarti udah sah dong, udah boleh gandengan tangan ya kan. Kalau yang sebelumnya itu kan emang nggak gandengan tangan, tapi cuma ditarik-tarik doang bajunya. Oke, seperti biasa, gue selalu mulai dengan 3 lingkaran. Lingkaran besar, lingkaran kecil. Alah, malah nyanyi. Sketsa awalnya. Terus sebagai informasi aja buat kalian semua yang kirim pesan ke gue, bilang kalau misalnya pengen belajar gambar gitu kan, tapi ngikutin tutorialnya di YouTube cepet banget kayak gitu. Memang gue sengaja, gue cuma kasih tahu aja proses gambar gue gitu kan. Itu semua ada waktunya nanti. Gue akan kasih tahu semuanya satu persatu gitu. Jadi untuk sementara ini gue harap kalian nikmatin aja gitu. Kalian nikmatin aja videonya, proses gue gambarnya. Dan kalian nggak usah belajar dulu gitu. Maksudnya nggak usah, boleh aja sih kalau kalian mau pelajarin gitu kan. Kalian bisa download videonya, terus kalian pause sendiri, atau kalian kecepatannya dikurangin gitu di software video editor gitu. Itu bisa kayak gitu. Cuma untuk sementara ini, untuk sekarang ini, kalian nikmatin aja dulu video-video gue yang gue share. Karena memang nanti ada masanya, ada saatnya gue bakal share ke kalian prosesnya step by step, dari sketsa sampai pewarnaan, sampai shadow, bayangan, sampai background, bahkan mungkin nanti seperti itu. Jadi untuk sementara udah nikmatin aja apa yang gue kasih kayak gitu. Jadi nggak perlu mikirin gimana cara gue gambarnya. Anyway, gue di sini ada juga beberapa orang yang nanya. Sebenarnya ini pertanyaan yang sering banget ditanyain sih. Apa software yang gue pakai? Yang gue pakai ini softwarenya adalah Manga Studio atau Clippaint Studio. Jadi memang ada 2 versi Manga Studio dan versi Clippaint Studio. Kalau Clippaint Studio itu sebenarnya versi
digitalnya. Kalau Manga Studio itu versi fisiknya. Itu aja sih sebenarnya perbedaannya, dan gue udah jelasin di video gue sebelumnya. Seperti itu guys. Balik lagi ke gambar dulu sebentar. Di sini kalian bisa ngelihat gue udah mulai masuk ke line art. Cepet banget ya gue ngomong, tiba-tiba udah line art gitu. Emang gue banyak ngomong banget sini. Oke, di situ kalian bisa lihat gue udah mulai bikin line artnya gitu, dan nanti bakal ada beberapa perubahan di line art gue. Itu normal sebenarnya. Dalam proses menggambar itu perubahan-perubahan itu memang bukan perlu sih, memang kadang dibutuhkan, karena kita bisa sambil jalan, kita bisa sambil ngelihat, oh ternyata ini tuh salah kayak gitu, kayaknya ini kurang enak deh, atau ini aduh posenya kok kurang serak gitu, kayak gitu. Itu wajar sih, dalam proses menggambar itu pasti bakal ada perubahan gitu, dan biasanya sketsa awal dengan hasil akhir itu biasanya itu berbeda gitu, entah sedikit berbeda atau benar-benar beda gitu, dan itu wajar sih kalau menurut gua kayak gitu. Balik lagi tadi mengenai video YouTube gua tutorial tentang software yang gue gunain, tools apa yang gue gunain. Ya, gue pakai Manga Studio atau Clip Paint Studio, itu sama aja. Terus gue juga pakai Adobe Photoshop. Photoshop itu gue pakai, sedikit cerita, gue sebelum gue pakai Manga Studio, gue pakai Photoshop. Semua gambar gue itu di Photoshop. Dan gue rasa Photoshop itu ada beberapa brush atau tool di Photoshop yang kadang gue nggak bisa dapetin gitu, dan gue bisa dapetin tools itu di Manga Studio gitu. Jadi akhirnya ya udah, gue mutusin untuk pakai Manga Studio. Alasan lain adalah karena gue juga sebenarnya, ini bocoran sedikit, gue juga pengen bikin komik, dan Manga Studio itu memang didesain untuk membuat komik kayak gitu. Terus juga ada yang nanya, ini kok Instagramnya kok nggak pernah diupdate sih komik-komiknya kayak gitu, sosial medianya nggak pernah diupdate, ini orangnya males ya, autornya males atau udah nggak pengen gambar lagi? Bukan, gua nggak males atau gua nggak mau gambar lagi, tapi memang gua ada sesuatu hal yang membuat gua untuk tidak bisa mengupdate sosial media gua untuk komik-komik atau ilustrasi gua. Gue akan jelaskan alasan gue kenapa gue nggak bisa update komik-komik gue lagi di Instagram, atau belum bisa update komik-komik gue di Instagram, terutama yang komik seri. Itu ya, bukan komik seri sih sebenarnya, itu bukan komik juga sih, itu kayak cuma per panel bukan halaman, dua panel kayak gitu. Itu juga banyak sih yang nanyain. Gue akan jelaskan kenapa gue belum bisa update, tapi nanti akan gue jelaskan di mungkin video YouTube gue selanjutnya. Jadi tunggu aja kayak gitu guys. Jadi gue minta maaf sebelumnya untuk kalian yang udah nungguin updatean gue di sosial media gitu. Tapi semua ada alasannya kok, tenang aja. Gue nggak males kok, gue masih, karena gue suka gambar. Jadi gue nggak akan mungkin nggak gambar. Gue sehari nggak gambar itu sama dengan gue kayak ibaratnya kalian punya pacar, sehari nggak ketemu pacar, gimana sih rasanya? Itu adalah perasaan yang sama seperti gue ketika gue nggak gambar sehari gitu. Ya udah, kalau yang punya pacar atau yang punya pasangan, ya udah rasanya kayak gitu. Sedih. Oh ya, gue juga mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah ngerti dan masih sabar untuk nungguin updatean komik gue di Instagram, di sosial media. Dan oh ya, gue juga ada Facebook page sih sebenarnya, cuma isinya sebenarnya sama aja sih kayak yang ada di Instagram, tapi mungkin nanti kedepannya gue akan tambah lagi kontennya yang eksklusif cuma untuk Facebook page. Oke, balik lagi sekarang kita ke gambarnya. Di situ gue udah mulai buat outline untuk line artnya. Line artnya sudah selesai, line artnya udah jadi, dan gue sekarang lagi mempertebal outline-nya kayak gitu. Gue bingung sih sebenarnya. Ini sampai sekarang ini gue masih nggak tahu alasannya. Kalau ada yang nanya tuh kenapa sih harus dibikin tebel outline-nya? Ya, gue nggak tahu sih kenapa. Tapi ada alasannya. Alasannya itu kalau menurut gue
sebenarnya gue juga bingung sih. Cuma kalau kalian ngelihat gambarnya dengan outline yang ditebelin, yang outline yang lebih tebal dari gambar isinya, itu kelihatannya lebih bagus aja gitu. Tetap ya nggak ngebantu ya, tapi kalian bisa ngeliat bedanya sih. Tapi ini bukan suatu hal yang harus gitu. Yang perlu diingat adalah ini cuma preferensial. Artinya setiap orang punya seleranya masing-masing, kayak gitu ya kan. Ya mungkin ini selera gue kayak gini gitu. Kalau misalnya kalian menganggap ini, oh iya ternyata lebih bagus ya gambar gue kalau outline-nya itu dibuat lebih tebal gitu, ya udah sok gitu, mangga atau silakan kalian pakai gitu. Tapi kalau misalnya kalian kayaknya lebih enak line artnya tipis-tipis dan nggak perlu ditebelin gitu, itu juga nggak masalah gitu, karena semua itu lebih ke selera masing-masing gitu, itu lebih ke preferensial. Oke, sekarang kita udah masuk ke background. Belum background sih, pewarnaan, coloring di situ. Cuma ketika coloring, gue blok dulu backgroundnya. Kenapa gue ngelakuin itu? Karena gue biar bisa ngelihat mana aja sih yang perlu di fill gitu, mana aja yang perlu diisi. Karena kalau misalnya backgroundnya putih, kalian lihat sendiri di situ, baju pengantin si wanitanya itu sedikit warna putih. Itu sebenarnya bukan warna putih, itu putih gading kayak gitu. Jadi kalau misalnya backgroundnya masih putih, ya gue agak susah gitu, agak kesulitan untuk melihat itu sebenarnya udah kena fill atau belum, udah di coloring, udah diwarnain atau belum gitu. Seperti itu. Jadi itulah alasan kenapa gue ganti backgroundnya dulu. Backgroundnya gue blok dengan warna lain untuk membedakan aja sebenarnya sih, untuk membedakan antara warna si karakternya dengan warna backgroundnya kayak gitu. Karena kenapa gue harus di fill semua sampai ketutup, itu sebenarnya ada hubungannya dengan shadow, dengan bayangan gitu. Karena ketika kita ngasih bayangan, tapi gini, bayangan itu, layer bayangan itu adalah clipping mask dari layer colornya, dari layer warna dasarnya. Jadi kalau misalnya warna dasarnya itu nggak diwarnain, ya otomatis shadownya pun nanti nggak akan ada warnanya, karena dia nggak ada yang di masking gitu, nggak ada yang ditutup kayak gitu. Makanya harus penuh, harus di fill base colornya gitu. Warna dasarnya itu harus benar-benar ketutup rapat, di fill gitu. Sebenarnya ini salah satu kelemahan dari paint bucket tool itu. Maksud gua kelemahan dari ngeblok satu-satu gitu. Teknik ngeblok satu-satu untuk pewarnaan gitu. Nanti gue akan jelaskan, nanti gue akan kasih tahu teknik-teknik pewarnaan gue yang lainnya, yang gue blok semua dulu untuk karakternya, baru gue fill masing-masing dari kaosnya, dari kulitnya, rambutnya, bajunya, atau aksesori lainnya. Jadi ditunggu aja nanti. Oke, sekarang kita udah masuk ke shadow. Udah dari tadi sih sebenarnya shadow, dan gue sekarang nambahin base color untuk matanya, untuk area yang warna putih di matanya, karena biar lebih detail aja sih sebenarnya. Terus apa lagi ya? Oh iya, gue sebenarnya agak nggak enak sih sama temen gue. Gue sedikit cerita lagi ya soal masalah yang di share itu. Gue itu sebenarnya kan itu undangan ya, sebenarnya itu undangan eksklusif sebenarnya untuk teman gue, dan tapi gue share di akun sosial media gue, dan itu jadi viral gitu. Sebenarnya gue udah minta izin sebelumnya sama teman gue, tapi tetap aja gue nggak enak karena itu adalah undangan dia, itu adalah desain untuk undangan dia. Jadi buat kalian nanti kalau misalnya kalian itu diundang ke nikahan teman gue dan kalian ngelihat desainnya itu kayak gitu, kalian udah pernah ngeliat desainnya yang seperti yang kalian lihat di video gue ini, itu berarti itu adalah desain gue dan itu adalah undangan untuk dia. Gue bisa pastiin itu adalah gambaran gue dan itu adalah undangan dari teman gue. Jadi kalau misalnya kalian ada yang diundang ke nikahan ya, tolong kasih tahu atau tag akun gue, tag sosial media gue, atau tag YouTube gue gitu. Karena gue pribadi pun gue belum melihat hasil akhir desain undangan itu sendiri gitu. Gue nggak tahu sih, gue belum dikontak lagi sama teman gue gimana sih itu hasil akhirnya kayak gimana ya, gue nggak tahu gitu kan. Oke, anyway, video kita udah selesai, agak panjang ya, agak capek juga sih gue ngomongnya. Oh iya, untuk yang muslim tinggal 2 minggu lagi nih
kurang dari 2 minggu bahkan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga dalam waktu yang kurang dari 2 minggu ini puasa kita masih tetap lancar dan diterima seluruh ibadah kita dan menjadi berkah, kayak gitu aja sih. Oke guys, gitu aja untuk video hari ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kasih jempol kalian ke atas. Kalau kalian nggak suka, kasih jempol kalian ke bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di share kalau kalian pikir video ini bermanfaat. I'm loving it all. Stay calm, keep drawing. I'll see you guys next time. Bye bye.